wa nafsi bitaqwallahi faqad faza muttaqin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita berupaya agar supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengalami kendala sejak kita amalkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita. Yang pertama, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rushd, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mahfudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti langkah pertama agar supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita belajar tentang apa yang kita lakukan. Tidak langsung ikut-ikutan, tidak langsung pelan-pelan, tidak langsung rubuh gedang. Tapi tanyakan dulu, ini saya mengamalkan ini benar atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi makanya biasanya kalau ada acara yang baru, kemudian ustaz itu menjelaskan, ini loh yang mau diamalkan adalah begini-begini. Kalau kemudian ustaznya itu mengajak, ya udah, yang penting ikut dulu, nanti belajar kemudian, maka amal yang pertama yang penting ikut dulu, insya Allah tetap berpahala karena mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Jadi yang penting digarisbawahi adalah bahwa mengamalkan ajaran agama itu harus didasari oleh ilmu tentang apa yang diamalkan. Mau puasa harus tahu puasa itu apa saja syarat rukunnya. Mau sedekah harus tahu sedekah itu harus bagaimana. Termasuk mau wudhu saja harus tahu rukun wudhu seperti apa. Pokoknya semua amal itu baru diterima oleh Allah kalau beramal ilmiah atau beramal berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, setelah kita itu bisa beramal sesuai dengan ilmu kita, kemudian berikutnya adalah harus ikhlas di dalam mengamalkannya. Ikhlas itu mempunyai syarat, di dalamnya adalah ridho, senang, gembira. Jadi tidak kemudian kita mengamalkan sesuatu dengan ada rasa keterpaksaan, ada rasa ogah-ogahan. Tapi kita misalnya bermujahadah itu memang sudah berniat, saya harus mujahadah dan saya mujahadah dengan senang hati, bukan terpaksa, bukan karena ada rasa malas-malasan, itu tidak ada. Itu ikhlas. Nah kemudian ikhlas ini juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak diberi rasa ikhlas oleh Allah, maka kita tidak akan pernah bisa ikhlas di dalam beramal. Jadi kita bisa berupaya, berusaha untuk ikhlas, tapi jangan sampai menganggap dirinya bahwa ikhlas itu adalah upaya saya. Ikhlas itu tidak lepas dari peran serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya Al-Imam Ibnu Rushd ketika mengakhiri kata pengantar untuk kitab surat itu, beliau menyenandungkan wallaha arjul man nabil ikhlasi
likayaku namujibal kholasi. Hanya kepada Allah aku mohon anugerah berupa keikhlasan agar supaya amalku itu wajib selamat atau menerima keselamatan. Nah, yang dimaksud dengan amal selamat itu bagaimana? Kita sering ketika beramal kita sudah ikhlas. Saya sering mencontohkan begini. Ketika kita bangun jam 3 malam, kemudian datang habis pipis, langsung wudhu, habis wudhu sholat tahajud. Waktu melakukan tahajud itu sudah ikhlas. Nah, mau pamer sama siapa jam 3 malam orang pada tidur. Jadi benar-benar ikhlas karena panggilan hati kita bertahajud. Tapi apabila kemudian kita mengabaikan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan saya bisa bangun itu karena saya memang sudah tahu sholat tahajud itu baik dan sabar dulu dong saya. Orang lain itu masih pada tidur aja, kalau saya bisa bangun. Nah, ini mulai godaan setan datang. Nah, jadi waktu melakukannya sudah ikhlas, tapi dimakan oleh waktu itu keikhlasannya semakin luntur. Pertama karena perasaan diri sendiri hebat. Yang kedua nanti pas ketemu orang, oh kamu sholat tahajud, pantas hidupmu susah. Nih saya tahajudnya tiap malam, makanya saya itu lancar-lancar saja, alhamdulillah. Nah, ini mulai semakin luntur pahala amalnya. Jadi karena memang kita mendapatkan kesulitan di dalam berikhlas, maka kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah saya, jagalah saya agar supaya saya bisa menyelamatkan amal yang saya tujukan untukmu ya Allah, jangan sampai ditujukan kepada pihak lain. Nah, mudah-mudahan dua kunci kita supaya amal kita selamat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu amalnya harus berdasarkan ilmu, dan yang kedua dijaga keikhlasannya, jangan sampai luntur karena sikap kita sendiri. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.